Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada siang hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026, di ruang kepala sekolah kita melakukan refleksi terkait dengan supervisi kelas digital Rumah Betang. Sebelumnya saya Hartoyo selaku Kepala SMA Negeri 1 TW Baru pada kesempatan ini melakukan refleksi bersama dengan yang pertama adalah Bu Lucy Putri Wulandari selaku Wakil Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran Biologi, dan yang kedua adalah Bu Eka Ristiana, Wakil Kepala Sekolah sekaligus juga Guru Pendidikan Agama Kristen, dan Ibu Puspita Kepala Lab Fisika dan sekaligus adalah Guru Mata Pelajaran Fisika. Pada kesempatan ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melakukan refleksi dari kegiatan kelas digital Rumah Betang. Nah, kepada ibu guru yang hadir pada saat ini, Bapak meminta bagaimana perasaan, pengalaman, pembelajaran kelas digital Rumah Betang yang kita lakukan dalam beberapa saat atau yang lalu tadi, waktu yang lalu tadi. Kepada Ibu Lucy kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dalam melaksanakan pembelajaran kelas digital Rumah Betang, sebenarnya saya juga masih belajar dan kemarin sempat terjadi beberapa kendala. Di antaranya adalah ada beberapa siswa yang belum bisa masuk dalam absen, dan itu terkait MISN yang belum dimasukkan. Saya sendiri habis itu pengakses tugas, waktu itu ada anak juga yang belum bisa mengakses tugas atau memasukkan link. Jadi kalau kendala dari pembelajaran itu terkait kelas digital Rumah Betangnya, saya sendiri juga masih belum terlalu pasti untuk menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Selain itu juga siswa sedikit mengalami kendala dalam mengakses atau masuk ke dalam kelas digital Rumah Betang. Tapi ada beberapa siswa yang belum bisa mengakses, tapi kemarin sudah dipelajari ulang, dicoba ulang, dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kepada Ibu Lucy, Bapak ucapkan terima kasih atas penjelasannya terkait dengan pengalaman pembelajaran di Rumah Betang. Untuk selanjutnya kepada Ibu Eka Ristiana, silakan. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan saya kesempatan. Pertama-tama perasaan saya ketika menggunakan Rumah Betang sebetulnya mudah, tapi kendalanya karena ini baru digital, jadi agak kesulitan di absen siswa. Jadi absen siswa itu manual, karena agama Kristen itu jumlahnya sedikit, ternyata tidak bisa dipisahkan, siswa itu tidak bisa memisahkan berdasarkan agamanya, jadi semuanya masuk ke dalam kelas agama Kristen. Nah itu, jadi harus di absennya secara manual. Kemudian untuk masalah siswa tadi, yang kesulitan kendalanya itu pada saat anak-anak mau mengumpulkan tugas, anak sulit untuk menyimpan ke drive, kemudian menemukan linknya supaya bisa dilihat oleh yang dikirimnya, ya maksudnya supaya bisa terlihat oleh gurunya, itu dia minta akses gitu. Jadi siswa masih belum bisa untuk membagikan link tanpa akses gitu supaya bisa dilihat secara otomatis oleh gurunya. Jadi siswa masih perlu belajar. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Bu Eka Ristiana yang sudah menyampaikan pengalaman pembelajarannya pada kelas digital Rumah Betang pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tentunya hal-hal atau kendala-kendala tersebut akan kita cari solusinya bersama. Selanjutnya kepada Bu Puspita untuk mata pelajaran fisika, Bapak persilakan. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Ya, refleksi saya mengenai kelas digital Rumah Betang ini memang perlu pembiasaan lebih lanjut ya bagi guru dan siswa. Yang pertama itu pasti akses mereka itu karena mereka masih belum hafal atau mereka mungkin lupa tentang MSN-nya untuk siswanya. Dan yang kedua,
yang saya alami kemarin itu sebenarnya saat mau mengupload materi itu kan saya menggunakan link. Di situ sebenarnya bisa saja dari link mana saja, ternyata saat saya memasukkan link Canva dianya tidak terbaca, jadinya harus saya download dulu, dan untungnya masih bisa diperbaiki. Saya download dulu, saya masukkan ke Drive, baru bisa seperti itu. Jadi mungkin itu juga untuk pembelajaran kita juga, upload materinya itu harus 1 hari atau beberapa hari sebelum, nggak bisa hari itu juga Pak, seperti itu. Dan tapi kalau memperbaikinya tadi kebetulan bisa diperbaiki hari ini karena tidak terbaca langsung dari Canva tadi. Untuk pembelajarannya mereka enjoy saja siswanya. Untuk tugas saya masih belum mencoba fitur tugas juga karena kami tadi masih pendalaman materi seperti itu. Ya untuk kedepannya mungkin kita harus setiap belajar menggunakan Huma Betang, itu aja. Terima kasih. Ibu Puspita yang sudah menyampaikan paparannya terkait pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 7 Huma Betang. Kepada ibu semua, Bapak minta salah satu menyimpulkan dari hasil pertemuan kita pada saat ini. Baik, kesimpulannya pada intinya Huma Betang ini kalau digunakan untuk pembelajaran ada keuntungannya. Keuntungannya guru tidak terlalu sulit, anak bisa mengakses modul ajar, kemudian anak bisa mengakses tugas kapanpun, dimanapun dengan menggunakan HP mereka secara sendiri. Hanya mungkin mereka perlu belajar dan terbiasa dengan penggunaan HP, kemudian bagaimana mereka menyimpan ke Drive karena banyak menggunakan link. Untuk mengumpul itu banyak menggunakan link. Mungkin dari gurunya perlu belajar terus supaya bisa pada saat memasukkan, kalau memasukkan bahan ajar itu sebetulnya beberapa menit sebelumnya bisa untuk mengaktifkan supaya dipublis. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Intinya Huma Betang bisa memudahkan guru, bisa tidak mempersulit guru, persiapannya juga bisa lebih mudah, penjelasan anak tidak bosan hanya mendengarkan penjelasan guru, jadi bisa melihat PPT-nya juga. Mungkin itu saja. Terima kasih.